Misi kami adalah kami percaya sebuah sekolah itu seharusnya mengembangkan anak bukan hanya dari segi akademiknya saja, tapi juga harus mencakup karakter, soft skill yang merupakan kebutuhan si anak itu untuk dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi membangun manusia seutuhnya lah, well-rounded education. Itulah misi kami, membangun anak-anak secara total. Dan kami melihat visi kami adalah kami harus menjadi sebuah sekolah yang bisa menjadi barometer pendidikan di Indonesia supaya anak-anak kita bisa berkompetisi di dunia internasional. Jadi nantinya anak-anak bukan hanya menjadi seorang pekerja, tapi dia juga bisa menjadi seorang leader di dunia yang mengglobal saat ini. Dengan visi dan misi seperti itu, terutama karena kami percaya bahwa sebuah pendidikan itu harus mengembangkan bukan hanya sisi akademis tetapi juga segi sosial emosional, jadi segi karakter. Itu tidak mudah karena dunia sekarang itu sangat didominasi oleh mereka yang berpikir bahwa yang dikatakan pandai adalah mereka yang memiliki kekuatan di otak kiri. Jadi seperti pandai itu dianggap kalau mereka pandai matematika, sains, bahasa itu pandai. Tapi tidak menganggap bahwa kekuatan-kekuatan lain disebut pandai. Jadi dunia sekarang masih menganggap bahwa juara olimpiade adalah mereka yang akan sukses. Padahal sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang sukses di zaman dulunya mereka ternyata sekitar 20% saja yang angka-angkanya bagus. Jadi kemampuan akademik, kemampuan IQ yang tinggi itu tidak menjadi ukuran bahwa seseorang akan menjadi sukses di masa depannya. Sehingga kita harus mengembangkan sisi lainnya seperti soft skill-nya, karakternya. Dan di dalam kenyataannya banyak orang tua mengatakan iya memang kami setuju bahwa harus dikembangkan hal lain, tetapi di dalam kenyataan pelaksanaan si sekolah itu pendidikannya tidak seperti itu. Orang tua masih sangat worried, masih sangat khawatir jika sekolah tidak tidak melulu akademik. Jadi kendalanya adalah bagi kami dalam melaksanakan misi tersebut, meyakinkan orang tua bahwa paradigma pendidikan untuk menyiapkan anak-anak di abad 21 itu sudah berubah, tidak hanya memperhatikan sisi akademis. Jadi kalau anak terlalu didrill dengan akademiknya, itu mereka bisa kehilangan kreativitas. Ada riset yang mengatakan ketika seorang anak lahir sekitar 98% mereka adalah kreativitasnya masih 98%. Tetapi ketika orang itu menjadi dewasa, kreativitas itu bisa menjadi 2%. Apa yang menyebabkan demikian? Umumnya adalah sistem pengasuhan atau sistem pendidikan. Karena kalau anak bawaannya ketakutan untuk mencoba, tentu kreativitasnya akan hilang. Nah, ini hanya salah satu contoh bahwa ternyata kreativitas untuk menghadapi dunia yang seperti sekarang yang penuh dengan banyak perubahan, penuh banyak hal-hal yang kita tidak antisipasi, itu membutuhkan seseorang yang kreatif untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Mereka harus menyelesaikan masalah-masalah yang masa depan dan masalah yang sekarang itu tidak bisa dengan yesterday's mind, nggak bisa dengan cara berpikir yang lama. Dia harus memiliki cara berpikir yang baru dan kreatif. Nah, tapi kalau sistem pendidikan mematikan kreativitas itu, bagaimana anak bisa keep up dengan perkembangan perubahan di dunia. Nah, contoh kecil seperti ini itu tidak mudah dimengerti atau diterima oleh para orang tua, sehingga ini merupakan kendala atau tantangan buat kami untuk meyakinkan, mengedukasi masyarakat bahwa kesuksesan anak di sekolah saat ini dengan juara-juara macam-macam itu belum memastikan anak itu juga akan menjadi juara di dalam dunia nyata nanti, di dalam memimpin dirinya sendiri maupun keluarganya, atau bagaimana apakah dia akan menjadi juara di dalam kehidupannya bermasyarakat.
Nah, kami memang banyak melakukan tindakan itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan pada saat ini di dunia pendidikan. Nah, namun demikian memang banyak hal-hal yang penelitian tersebut itu belum dimengerti oleh masyarakat luas. Nah, ini salah satu kendala, meyakinkan orang tua bahwa sudah terjadi perubahan paradigma pendidikan untuk menghadapi abad 21. Yang kedua kendalanya adalah menyiapkan tenaga pendidiknya untuk mengikuti tren pendidikan seperti itu. Paradigma yang berubah itu juga akan atau harus kita latih kepada guru-gurunya bagaimana cara mendidik anak dengan untuk menghasilkan paradigma seperti itu. Jadi cara belajar seperti kita dulu itu sudah tidak tepat untuk menyiapkan anak di abad 21. Jadi sudah terjadi perubahan. Sementara guru-guru banyak dididik masih dengan sistem yang lama. Sehingga kendala bagi kami adalah bagaimana mempersiapkan guru-guru ini untuk siap menghadapi paradigma baru dalam pendidikan. Jadi dua hal ini adalah kendala yang paling utama untuk kami dalam merealisasikan visi misi tersebut. Tapi bukannya tidak mungkin, dan ini juga sudah banyak dilakukan dan kami juga sudah menjalankan selama hampir 17 tahun, dan alhamdulillah hasil dari anak-anak yang selama ini kami didik ternyata tidak terlalu meleset dari apa yang kami siapkan, apa yang kami didik lah gitu kepada anak-anak. Jadi research yang sudah dilakukan juga oleh HighScope di Amerika Serikat maupun research pendidikan lainnya ternyata cukup bisa kami buktikan itu terjadi di anak-anak didik kita. Jadi alhamdulillah anak-anak mudah-mudahan akan lebih siap menghadapi abad 21 yang penuh dengan tantangan perubahan yang tidak dapat diduga di awal.